Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid Nurosid. Di sini saya sebagai founder Mas Tani Farm, kemudian sebagai pendamping di bidang pertanian dan beberapa kegiatan di komunitas yang berbentuk sosial maupun di pertanian. Nah, awal mulanya saya itu masuk atau terjun di dunia pertanian tuh sekitar tahun 2018. Nah, itu berawal dari rasa keinginan saya bagaimana saya membuat usaha yang dekat dengan orang tua. Dulu saya sebelumnya itu di PT, di Astra Group. Nah, di situ kan rasa rindu terhadap orang tua. Kemudian ketika kalau di PT Astra kan kalau gaji ya jangan ditanyakan lah, istilahnya cukuplah untuk menghidupi seperti itu. Tapi di lain sisi itu ada rasa ketika saya makan, kemudian apa yang saya makan tuh apakah sama dengan apa yang saya makan di rumah di orang tua seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana caranya untuk membuat usaha yang dekat dengan orang tua. Dan kadang ketika ada musibah kayak temen tuh kadang banyak yang orang tuanya atau saudaranya itu meninggal, kadang untuk izin pulang ke rumah pun sulit seperti itu. Dan saya berharap ketika orang tua saya udah tua itu, saya berharapnya saya ada di sampingnya seperti itu. Nah, berawal dari situ saya pulang, kemudian dalam waktu seminggu saya melakukan analisis usaha. Di situ saya istilahnya cuma putar-putar keliling di Wonosari, Gunung gitu. Apa sih potensi yang bisa saya kembangkan seperti itu. Dari situ saya juga melihat potensi sumber daya yang ada di keluarga saya adalah lahan seperti itu. Dari situ saya mulai berpikir bagaimana memaksimalkan pertanian. Juga melihat pertanian di Gunung Kidul itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu sangat bisa menghidupi seperti itu. Tapi dengan istilahnya teknologi yang kurang masuk ke istilahnya pedesaan seperti itu, jadi sulit untuk mereka mengaksesnya seperti itu. Dari situ kemudian saya melakukan pembelajaran baik lewat komunitas, kemudian sekarang istilahnya Merdeka Belajar. Jadi kadang saya ditanya, Mas lulusan apa sih, nah, gitu saya jawab lulusan teknik mesin seperti itu. Tapi dari situ bukan istilahnya menyulutkan apa ya motivasi saya untuk lebih berkembang, tapi tidak membuat saya pesimis seperti itu. Dari situ saya ingin membuktikan bahwa lulusan apapun itu ketika kita cinta terhadap bidang itu atau kita yakin itu akan membawa kita lebih baik seperti itu. Oke, terus bisa menceritakan lagi inovasi ataupun pembaruan apa yang Mas lakukan di dalam dunia pertanian ini, terus sehingga Mas itu bisa dikenal sebagai seorang petani milenial dan benar-benar milenial, masih muda, terus juga di-guide ataupun dimintai tolong oleh Dinas Pertanian untuk menjadi perwakilan lomba. Nah, dari situ sebelum ke situ kita harus mencintai dulu terhadap bidang yang kita jalani, yaitu di pertanian. Ketika kita cinta, istilahnya kita cinta terhadap orang, kita yang akan lebih mengeksplor atau menggali apa yang diinginkan. Dalam hal ini pertanian di situ adalah tumbuhan seperti itu. Dari situ saya lebih belajar lebih dalam bagaimana tumbuhan itu hidup, kemudian bagaimana tumbuhan itu apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah, untuk inovasi yang saya lakukan, karena di Gunung Kidul kan bukan seperti daerah-daerah lain yang kemudian sumber air yang tanpa digarap pun udah ada, kemudian dengan tanah yang tanpa digarap udah enak. Nah, di Gunung Kidul itu lebih terkenal dengan bukan apa istilahnya tanah berbatu tapi batu bertanah seperti itu. Jadi lebih banyak batunya daripada tanahnya. Dari situ saya melakukan inovasi apa sih di Gunung Kidul yang bisa saya terapkan. Pertama, karena meminimalisir penggunaan air, saya menggunakan sistem irigasi drip seperti itu. Nah, dari situ juga ketika Gunung Kidul walaupun untuk airnya sedikit, tapi ketika curah hujan potensi banjir atau potensi lahan tergenang dan membuat tanaman rusak itu potensi tinggi. Nah, dari situ saya juga membuat integrasi RORA dengan bak kontrol. Nah, di situ kita bisa manajemen bagaimana ketika air hujan volume debit air tinggi dan kita bisa mengontrolnya, mengurangi seperti itu. Bisa diceritakan tentang ini yang mengikuti petani nasional mewakili DI itu, Mas? Nah, sebenarnya kalau di bidang lomba yang petani berprestasi itu sebenarnya bukan melulu tentang bagaimana bertani, tapi bagaimana kita manajemen suatu bidang. Nah, di situ saya dituntut untuk memberikan presentasi atau apa yang sudah saya lakukan
di manajemen pertanian itu ada data basic di 2 tahun pertanian yang saya jalani, kemudian ya ada jangka yang akan datang itu bagaimana saya mengontrol pertanian, apa jadwal-jadwal yang saya lakukan di pertanian. Jadi dari manajemen pertanian juga kita dapat melihat apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah, seperti itu. Kalau ini pesan dan juga ajakan untuk teman-teman semuanya yang ada di Gunung Kidul supaya mau dan ikut andil dalam bertani. Nah, pertanian itu bukan sekedar hobi atau bukan sekedar profesi yang kategorinya dipandang sebelah mata. Namun bagi saya pertanian pun dapat menghidupi, bahkan bisa mensejahterakan orang-orang, seperti itu. Dalam artian petani itu adalah kebutuhan pokok bahan pangan, seperti itu. Jadi dari situ kita bisa melihat betapa potensinya pertanian, tinggal bagaimana kita mengembangkannya, seperti itu. Dan harapan saya agar semua pihak itu saling berkolaborasi. Kita tidak bisa istilahnya membangun suatu bidang atau suatu usaha tanpa semua pihak itu ikut kolaborasi bersama. Contohnya pertanian, kita tidak bisa memajukan pertanian Indonesia tanpa semua pihak yang ikut tergabung, seperti itu.